Seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya nabung saham adalah metode membeli saham secara rutin setiap bulan dengan jumlah nominal tertentu. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara agar return teman-teman bisa lebih maksimal. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe di tombol di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan update video dari channel ini. Selamat datang di channel Investor Receh. Cara rutin membeli secara berkala juga biasa disebut dengan istilah averaging up dan averaging down. Averaging up adalah ketika kita menambah posisi saat saham sudah berada di atas harga beli awal. Sedangkan averaging down adalah ketika kita menambah posisi saat saham berada di bawah harga beli kita. Averaging up biasa digunakan oleh investor-investor yang lebih konservatif, di mana mereka hanya mau membeli lagi ketika saham sudah naik. Averaging down sebaliknya lebih beresiko karena kita akan menambah posisi justru pada saat saham sedang bearish. Setelah perjalanan saya melakukan baik itu averaging up maupun down, saya sendiri ternyata lebih cocok menggunakan averaging down. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena saya suka membeli saat harga sedang murah atau diskon. Tapi selalu saya ingatkan bahwa tambah posisi saat saham turun hanya dilakukan saat saham yang dimiliki merupakan saham yang bagus. Setidaknya saham tersebut masuk ke dalam golongan blue chip. Sekarang saya akan contohkan pada grafik ini kelebihan dan kekurangan dari membeli di atas dan membeli di bawah. Jika kondisi saham bullish seperti BBCA berikut, baik averaging up maupun down sama-sama akan memberikan return yang baik. Bedanya jika menggunakan averaging down saat saham bullish, yang berarti kita menunggu saham untuk koreksi, kita malah akan sering ketinggalan harga. Nabung saham menggunakan teknik averaging down akan lebih baik daripada averaging up, karena kita bisa memanfaatkan penurunan harga untuk mengakumulasi di harga yang lebih murah. Dan ketika saham melanjutkan tren bullishnya, kita akan mendapatkan return yang jauh lebih banyak daripada membeli saat harga sudah di titik tertingginya. Kita bisa belajar dari contoh kasus saham Astra dengan simbol ASII, di mana teknik averaging down bisa menghasilkan return yang lebih baik daripada averaging up saat kondisi saham sideways. Dengan averaging up, maka kita akan membeli setiap kali saham break titik tertinggi sebelumnya. Jika misalnya investor beli di 7.800, maka selanjutnya dia akan beli lagi di area 8.000 dan 8.500. Dan berikut perhitungannya. Semua posisi buy akan mengalami loss jika harga saat ini berada di 7.300. Lain cerita jika menggunakan averaging down. Investor akan membeli setiap harga melakukan titik terendahnya, misalnya di 6.500, 6.000, dan 5.500. Walaupun saat ini saham ASI tidak naik-naik, tapi investor tersebut tetap mendapatkan return. Bisa kita lihat bahwa walaupun posisi buy pertama minus 6,4%, posisi buy yang lain ternyata membukukan return yang positif. Mencari titik terendah itu memang sulit, maka dari itu saya menganjurkan untuk tambah posisi ketika saham yang dimiliki mengalami koreksi di atas 10%. Averaging down bisa membuat kerugian bertambah banyak jika saham yang kita beli ternyata turun terus dan tidak naik-naik. Seperti contoh kasus saham ANTM berikut ini. Kita bisa lihat jika ada yang apes beli di harga 3.800 di akhir tahun 2007 lalu menggunakan strategi averaging down, di mana investor akan tambah posisi di 3.000, 1.000, dan 500, maka 11 tahun kemudian sampai 2019 sekarang, dia akan menanggung kerugian yang cukup banyak. Lain cerita jika kita menggunakan strategi averaging up. Sama-sama membeli di harga 3.800, namun karena kita hanya akan membeli lagi ketika harga break titik tertinggi di area 4.000, kita bisa terhindar dari kerugian yang lebih besar. Lalu bagaimana semisal ANTM di tahun-tahun mendatang ternyata bisa rebound dan break harga tertingginya? Tentunya yang averaging down dan masih kuat hold saham ini akan mendapatkan hasil yang setimpal dengan kesabarannya. Kesimpulannya, baik averaging up maupun down sama-sama baik, tergantung dari kondisi sahamnya. Jika teman-teman yakin sudah memiliki saham yang bagus, gunakan averaging down untuk mengakumulasi lebih banyak lot saat harga saham koreksi. Saya lebih sering averaging down agar return bisa lebih maksimal. Bagaimana menurut teman-teman? Mana yang lebih cocok untuk profil resiko teman-teman? Jika suka dengan video ini, silahkan klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe.